Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ijma. Seperti yang kita ketahui sendiri, dalam Islam terdapat 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum utama, kemudian disusul oleh ijma dan qiyas. Manusia sebagai khalifah di muka bumi diwajibkan mengamalkan perintah yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama. Namun, jika dalam kedua sumber tersebut belum ditemukan secara jelas tentang problematika yang baru, maka dalam Al-Quran dan Hadis, para ulama diperintahkan untuk mencurahkan pendapat dan pemikirannya dalam menetapkan hukum Islam yang kemudian disebut dengan ijma. Kemudian selanjutnya untuk pengertian ijma sendiri. Menurut bahasa, ijma adalah mengumpulkan perkara atau masalah dan memberikan hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan secara istilah, ijma berarti kebulatan pendapat semua ulama sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas suatu hukum syara'. Pada awalnya di masa para sahabat Nabi, ijma merupakan suatu hasil permusyawaratan yang dilakukan oleh para sahabat dan dinilai dapat mewakili rakyat atas dasar perintah kepala negara pada saat itu. Namun lama kelamaan tradisi tersebut berubah menjadi lebih ke perseorangan dan seperti persetujuan. Pada saat ini sendiri, ijma telah kembali kepada permusyawarahan dan diambil keputusan secara bersama. Sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis, ijma memiliki posisi yang sangat kuat sebagai sumber hukum dalam Islam. Namun, ijma tidak dapat dipandang sah kecuali jika ada sandarannya berupa Al-Quran dan Hadis. Sebab ijma bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Dalam agama Islam, ulama menjelaskan bahwa fatwa dalam urusan agama tanpa dasar adalah salah. Dasar-dasar tersebut tidak lain adalah Al-Quran dan Hadis. Untuk jenisnya sendiri, para ulama usul fikih telah membagi ijma ke dalam dua macam. Antara lain, al-ijma al-syarih adalah ijma yang dimana para ulamanya mengeluarkan pendapat baik dalam lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat ulama yang lainnya di dalam masanya. Yang kedua adalah al-ijma al-syukiti, adalah ijma yang dimana para ulamanya tidak mengatakan pendapatnya dan diam yang dianggap setuju. Selain dua jenis di atas, ada 5 pembagian lagi, yaitu yang pertama ijma salabi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah pada waktu atau masa tertentu. Yang kedua adalah ijma ulama Madinah, yaitu kesepakatan ulama Madinah pada masa atau zaman tertentu. Yang ketiga adalah ijma ulama Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah tentang suatu masalah. Yang keempat adalah ijma khulafaur rasyidin, yaitu kesepakatan khalifah sahabat Nabi, yaitu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kelima adalah ijma ahlul bait, yaitu kesepakatan keluarga Nabi dalam sebuah masalah. Untuk implementasi ijma pada masa kini, ijma sendiri kemungkinan terjadi pada awal munculnya terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, karena tidak mungkin terjadi pada masa Nabi. Semua perkataan Nabi dicantumkan dalam hadis, jadi bukan ijma. Pada era sekarang ini, hukum-hukum Islam sendiri merupakan hasil kesepakatan dan penelitian atau ijtihad ulama-ulama terdahulu seperti Hanafi, Syafi'i, dan lain sebagainya. Hukum-hukum tersebut semakin berkembang tiap masanya bersamaan dengan munculnya masalah-masalah baru tiap harinya. Oleh karena itu, para ulama juga berusaha mencurahkan pemikiran-pemikirannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang baru muncul tersebut.
Eh, Seperti halnya kita dapat ambil contoh dari kejadian tahun kemarin, yaitu imunisasi COVID-19. Para ulama awalnya terjadi perdebatan antara hukumnya itu vaksin halal atau haram. Kemudian para ulama telah menentukan hukum vaksin tersebut melalui fatwa atau musyawarah bersama, yang didapatkan hasil bahwa vaksin COVID-19 dihalalkan dengan fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi. Kemudian untuk syarat ijma berdasarkan definisi di atas didapatlah disebutkan syarat-syarat sebuah ijma itu bisa disahkan dan berlaku. Yang pertama, terjadinya kesepakatan antara semua ulama pada zaman itu. Yang kedua adalah kesepakatan seluruh ulama Islam. Yang ketiga, waktu kesepakatan setelah zaman Rasulullah, meskipun hanya sebentar saja kesepakatan terjadi. Yang keempat, yang disepakati adalah perkara agama. Untuk dalil ijma sendiri dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kalian. Surat yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka biarkan ia leluasa pada kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Yang selanjutnya adalah cara mengetahui ijma di suatu problematika. Untuk yang pertama, mencari dengan cara membaca literatur yang ada dan menyatakan bahwa ijma tersebut terjadi pada zamannya. Yang kedua adalah menelaah bacaan yang menghimpun masalah ijma maupun masalah khilaf. Yang ketiga, menelaah pendapat-pendapat ulama fikih yang ada. Yang keempat, melakukan penulisan sendiri untuk menyimpulkan bahwa suatu problematika terdapat ijma atau perselisihan. Yang selanjutnya, kenapa sih alasan kita memakai ijma? Kita memakai ijma karena terkadang dalam sebuah permasalahan yang seperti permasalahan baru terkait vaksin tadi itu tidak ada dasar atau dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis, ataupun belum jelas serta suatu masalah yang masih terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan karena adanya perbedaan pendapat terhadap suatu dalil. Oleh karena itu dalam Al-Quran juga telah disebutkan ijma. Baik, untuk kesimpulannya, sebagai umat Islam kita sudah sepatutnya mematuhi semua hukum dalam Islam, baik itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama maupun ijma dan qiyas sebagai hukum pendamping. Hukum tersebut yang melandasi kehidupan seorang muslim di setiap zaman, dan hukum tersebut akan terus diperbarui oleh ahli-ahli di bidangnya, yakni ulama yang kemudian menghasilkan ijma dan berlandasan pada Al-Quran dan hadis. Mempelajari dan mengamalkannya adalah tugas kita sebagai umat Islam yang beriman. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.